Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dinas Ciratu Munggaran, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kompetensi dasar yang akan digunakan pada praktik pembelajaran kali ini adalah KD 3.11, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari, dengan materi pembelajaran gerak harmonis di kelas 10 semester 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Hadir semuanya hari ini? Sekarang cuman ada berapa di sini ya? Cuman ada 12 ya? Oke. Nah, gimana pembelajaran kemarin? Mantap? Mantap. Kemarin itu materinya tentang apa sih? Momentum dan impuls ya? Nah, kemarin gimana? Materinya bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah gerak harmonik. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Silakan. Pimpin doanya. Sama siapa? Suci? Belajar apa baiknya berdoa, doa juga dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Suci? Oke. Ebi? Risa? Anastasia? Jelika? Reja? Naila? Dimas? Arwan? Santi? Kamal? Kemana Kamal? Masuk. Topik? Izin. KM kemana KM? Oh, kumpulan. Oke, siap, nggak apa-apa. Nah, oke, berarti ada 12 orang ya, nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka WhatsApp grupnya. Download, di situ ada materi pembelajaran. Ya, materinya tentang apa tadi teh? Gerak harmoni. Sok, dibaca dulu. Sebentar aja dilihat-lihat. Pernah belajar gerak harmonik sebelumnya? Di SMP pernah belum? Pernah. Apa itu gerak? Apa gerak? Gerak kayak gimana gerak? Ya, yang kayak gimana bergerak? Beraktivitas. Berarti, nah begitu. Apa itu begini teh? Senam. Bagaimana si benda dikatakan bergerak? Gimana coba? Kalau saya gini bergerak nggak? Diam. Kalau begini bergerak nggak? Kalau begini. Nah, ini kita belajar mengenai gerak harmonik. Harmonik atau harmonis. Tahu harmonis? Harmonis itu kos kumaha? Itu pas ya? Selaras ya harmonik itu. Oke. Nah, ini contohnya gerak harmonis. Sedang apa ini? Ayunan. Pernah ayun-ayunan? Pernah. Di mana? Di TK. Ini ada video. Coba perhatikan. Video apa ini? Apa ini? Di mana biasanya ya? Dupa. Pernah ke Dupan? Pernah. Pernah naik? Bagaimana rasanya? Pusing? Apa yang menyebabkan perahu itu bergerak? Mesin? Mesin ya? Nggak kelihatan kan ya di belakang ada yang ngayun-ngayun gini, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di sini dia penyebab geraknya adalah mesin. Tapi kalau di video sebelumnya apa yang menyebabkan bergerak?
Si yang barudak tadi yang kecil teh. Didorong. Ya, didorong. Dorongan teh apa namanya? Gaya. Oke, ya. Oke, seperti ini. Tuh, lihat. Si perahunya, si ayunannya sedikit berhenti. Di mana kira-kira berhentinya? Pada saat apa dia berhenti? Pertama di awal ya, pada saat mulai. Terus waktu dia bergerak di mana berhentinya? Di ujung, di atas. Ya, dia berhenti sebentar. Terus ke bawah lagi dan seterusnya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu menjelaskan konsep gerak harmonik sederhana dengan benar. Kemudian menjelaskan secara cermat tentang getaran pada ayunan bandul sederhana. Bandul, ya. Kemudian menganalisis hubungan antara periode getaran, frekuensi getaran dengan panjang tali berdasarkan data pengamatan dengan benar dan teliti. Nanti kalian melakukan percobaan. Nah, percobaan kali ini tidak menggunakan alat dan bahan, tapi menggunakan aplikasi di handphone. Jadi siapkan handphonenya dan juga kuotanya. Ya. Nah, ini masih ayunan. Tapi ada bedanya nggak kira-kira? Lihat. Apa bedanya? Coba kira-kira apa perbedaannya? Ayunan di kiri dan ayunan di kanan. Apa perbedaannya? Kira-kira. Ya? Talinya. Talinya kenapa? Yang satu panjang, yang satu pendek. Terus gimana kelihatan ayunannya? Berayunnya beda nggak? Kumaha, yang panjang gimana, yang pendek gimana? Yang panjang mah lama. Coba lihat, kita lihat yang panjang. Benar nggak lama? Begitu ya? Oke. Sekarang kita coba bagi kelompok ya. Nah, jadi kita berkelompok. Pembagian kelompoknya berdasarkan siswa yang hadir barusan. Oke, kita mulai ya. Nah, oke ya. Tim 1, kelompok 1, Febi, Ineke, Santi, Risa. Tim 2, Sipaun, Anastasia, Suci, Arwan. Tim 3, Naila, Reza, Jalika, dan Dimas. Silakan. Ya. Silakan. Oke, ini LKPD-nya. Sok, silakan. Memposisikan diri supaya enak ngobrol dengan teman. Nah, ya. Sudah? Sudah dapat LKPD-nya? Oke, silakan pelajari dulu, dibuka-buka, dilihat-lihat dulu. Baca dulu petunjuk penggunaannya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian prakteknya melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan serta makna fisisnya. Di sini kita tidak melakukan percobaan dengan menggunakan per ya, tidak menggunakan pegas, tapi hanya menggunakan ayunan saja. Biasanya kalian menyiapkan alat dan bahan ya. Kita coba menggunakan aplikasi yang ada di internet. Nah, oke. Nih contohnya seperti ini ya. Nih seperti ini. Jadi ini adalah situs dari Pet Colorado. Jadi dalamnya banyak sekali percobaan-percobaan secara online. Tapi sebelum dicoba, saya demonstrasikan dulu sebelumnya. Nah, coba baca di LKPD-nya. Langkah kerjanya itu yang pertama, susun alat dan bahan seperti gambar. Nah, tapi kan kita tidak menggunakan alat dan bahan ya. Nah, kita menggunakan ini. Jadi, alat dan bahannya sudah disusun. Sudah ada seperti ini. Jadi, alat dan bahannya itu ada apa aja di sini? Ada penggaris, terus ada beban, terus ada tali, ini ada busur, atur panjang tali. Nah, di sini kita bisa mengatur panjang tali dengan cara ada length panjang, ada mesh, massa, gravity-nya kita tinggal di mana? Terus friction ini adalah gaya gesek. Kita tidak menggunakan gaya gesek. Jadi dinolkan dulu. Nah, kita atur panjang talinya kan 30. Langkah berikutnya apa cenah? Simpangkan tali. Ini anggap ayunan bandul sederhana. Bagaimana si
bebannya bisa bergerak. Supaya beban bisa bergerak bagaimana? Tarik aja ke sini, simpangkan sejauh 15 derajat. Kemudian dilepaskan. Dia akan berayun. Di sini karena pakai aplikasi, ayunannya tidak akan berhenti kalau tidak kita suruh, kalau tidak kita klik. Kalau kenyataannya, kalau di ayun ini berhenti nggak? Berhenti. Kalau di sini mah nggak. Nah, kemudian kalian hitung gerakan bolak-balik. Bolak-balik kumaha? Yang namanya bolak-balik, misalkan saya ada di sini, kemudian ke sana. Sudah bolak-balik belum? Baru bolak ya. Belum balik. Nah, balik berarti ke sini lagi. Itu namanya bolak-balik. Nah, di sini bolak-baliknya gimana? Jadi kalau misalkan awalnya di sebelah kiri, di sebelah sini, jadi bolak-baliknya 1, 2, 3. Itu baru satu kali gerakan bolak-balik. Nah, kalian hitung waktunya sehingga si bendul tersebut bergerak 10 kali getaran. Kalau sudah terukur waktunya, simpan atau tulis di tabel pengamatan. Bisa dipahami? Oke, silakan dicoba. Bisa? Silakan dicoba. Nah, untuk mencobanya silakan kalian masuk ke situs yang tadi dengan cara men-scan barcode di sini di depan. Silakan. Scan dulu barcode-nya. Bisa scan barcode dari sini? Atau harus ke depan? Silakan boleh. Cara scan barcode-nya di tampilan depan kan ada Google ya, lambang foto, klik aja lambang fotonya kameranya. Bisa masuk? Nah, udah masuk tuh bisa. Mundur. Yang lain coba. Udah bisa masuk? Bukan itu lah. Ini panjangnya. Nah, gitu. Silakan, ada yang bagian menghitung getaran, gerakan bolak-balik, ada yang bagian menghitung waktunya, bagian mencatat. Ya? Pakai timer, pakai stopwatch biasa. Bebannya tetap. Iya, enggak ini cuma kalinya. Ya. Ini 30 gram. 300. Kilo. 1, 2, 3. 2. Bisa digedein. Lebih bisa kalau dipiringin gitu. Ini di pensil. Semeter. Oke. Berapa ini? Oke, ulat. Panjangnya berapa? Panjangnya 100. semeter. 100. Ininya aja belum. Nah, ini nanti berapa ya? Ayo J tilo. Empat.
Ini berarti yang ini. Ini masih tabel 1 ya? Udah tabel 2? Ya? Mau nyoba sok? Berapa itu maksudnya? Jadi kalau tabel 1 bebannya tetap, panjang talinya yang dirubah. Kalau tabel 2 panjang talinya tetap, masanya yang dirubah-ubah. Tuh, ini yang gede kecil gede kecil. Bebas, nggak diisi juga nggak apa-apa. Masa beban. Nah, sekarang berarti panjang talinya yang tetap. Ini seberapa? Bebannya di 10. Nah, bebannya yang berubah-ubah. Dari 10 sampai 1,5. 10 gram. Itu berapa sih bebannya? Apa ini keterangannya ini? Udah? Lambat gitu aja. Nah, nanti ini mah nggak usah aja, nggak usah diisi. Diisi aja pertanyaannya. Mana waktu yang Boleh, cobain aja. Kalau sudah melakukan percobaannya, masukkan data-datanya ke tabel pengamatan 1 dan 2. Ya, silakan. Nah, itu mah ombak banyu. Yang si mamang-mamangnya ikut ke ayunan. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Nah. Oke, ya. Berikutnya, di belakang tadi sudah diisikan ya? Pertanyaannya sudah ya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, berdasarkan penelitian atau percobaan yang sudah kalian lakukan. Nomor 1, tali mana yang waktunya paling lama dan tali mana yang waktunya paling sedikit untuk melakukan 10 kali gerakan bolak-balik? Kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1 yang mana tadi? Nah, kelompok 3 ini, kelompok 3. yang terlama talinya panjangnya 100 cm, terus bebannya paling sedikit itu 0,20. 0,20. Oke. Ada yang lain? Kelompok 1 silakan. Berapa? 1 meter atau 1 cm? 1 meter. 100 cm. Berapa? 20. Oke. Kelompok 2 gimana? Tali yang 1 cm lamanya 19,82 detik. Terus yang tali yang pendek tuh yang 10 cm dengan lamanya 0,06. Berarti yang paling lama, yang pendek, yang panjang? Panjang. Yang paling sebentar, yang paling pendek. Oke. Yang nomor 2. Jangan nomor 2 lah, nomor 3. Beban mana yang waktunya paling lama dan beban mana yang paling sedikit? Kalau beban gimana beban? Waktunya gimana?
Kelompok 1. Waktu yang dibutuhkan untuk beban yang dirubah-ubah tapi talinya tetap. Berapa aja waktunya? Dibaca, silakan. 13, Ya, terus? 14,4, Terus? 14,24. Jadi 13,7, 14, 14 ya? Ya. Oke, kelompok 2 berapa? Tabel pengamatan 2. 14, 19, 14, 20, 14, 10, 14,20, 14, 15. Dengan beban bermacam-macam, talinya 50. Kelompok 3. Kita kan dibawa terus kalau nggak ada yang sama. Ya, nggak apa-apa, sok seadanya aja. Sok, nggak apa-apa. Beban. Yang ini, sok baca aja. Panjangnya Panjangnya 50, Ini detiknya 14. dia beban. Bebannya 30. 30, Detiknya 10. 10, Bebannya 100. 100. Panjangnya 17. Oke, siap. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Mantap. Ada yang mau ngasih kesimpulan nggak? 1 atau 2 orang? Silakan. Silakan. Berdiri ya, kasih kesimpulan berdiri ya. Oke. Semakin lama waktunya. Oke, beri tepuk tangan. Kamu yang lain ada yang mau ngasih kesimpulan? Oke, silakan Kamu satu bisa. Masa beban tidak mempengaruhi waktunya. Oke, terima kasih semuanya. kesimpulan dari kelompok 3 yaitu semakin panjang tali semakin lama waktunya. Semakin lama waktunya. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok yang lain ada yang mau ngasih kesimpulan? Oke, silakan kelompok 1, Risa. Masa beban tidak mempengaruhi waktunya. Mantap. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih semuanya. Jadi, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, ya, jadi dalam suatu getaran atau gerak harmonik, getaran itu apa? Gerakan bolak-balik yang melewati satu titik kesetimbangan. Kesetimbangan itu apa sih? Oke, kalau kita lihat ya, di awal di sini, awalnya beban kan diam ya. Sebelum diberi gaya bebannya diam. Ini namanya titik kesetimbangan. Titik di mana beban diam sebelum diberi gaya. Kemudian diberi gaya, kemudian disimpangkan. Nah, dia sekarang melakukan gerak bolak-balik. Inilah yang dinamakan getaran. Jadi gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan namanya getaran atau gerak harmonik. Nah, kesimpulannya benar. Getaran itu tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi massa itu tidak mempengaruhi getaran. Waktu getaran tidak dipengaruhi oleh massa. Tapi dipengaruhi oleh apa? Oleh panjang tali. Nah, pertemuan berikutnya kita mempelajari mengenai periode dan frekuensi. Ada yang mau ditanyakan? Getaran harmonik ini, gerak harmonik ini, tidak ada? Cukup? Ada kuis dulu ya? Oke. Silakan pakai hotspot saya aja. Oke, silakan join myquiz.com. Di browser kalian klik join myquiz.com. Sok, yang bisa masuk silakan join my quiz. Ada bisa masuk nggak? Masukkan kodenya 045335. Nah, sudah ada yang masuk? Bisa nggak? Bisa masuk nggak? Mulai.
Nah. Ada 2 orang. Silakan. Kode game masukkan ke kode game 04 5335. Oke, sudah ada 5 orang. Sudah? 12. Per kelompok sudah ada yang masuk? Sudah. Ya? Oke, kita lihat. Kita mulai, udah 8 orang yang masuk. Kita mulai. Silakan. Ada soalnya di situ ada soalnya. Oke, lanjut. Iyalah. Memimpin sementara Suci. Kemudian si Faun. Ini. Anastasia menyusul ikut. Terkendala dengan internet. Iya tadi. Wah. Masih memimpin Risa dengan skor 9.500, kurang 0 hiji. Oke. Pemimpin Risa dengan perolehan 5.100, mantap. Kemudian Naila 4.160, mantap. Nah, Natasha 2.570, Arwan 2.440, dan Jelika 2.350. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Mantap. Ya. Oke, ya seperti itu ya pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta untuk membacakan doa
Silakan. Nah, kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri, silakan pimpin doa dulu. Suci lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dah.